Hai guys, jumpa lagi dengan Miss. Nah, sore-sore gini nggak ada kerjaan, nggak ngapa-ngapain kok. Rasanya aku boring banget ya guys ya. Eits, kira-kira ada juga nggak ya yang sering bilang kalau aku boring? Nah, emang kenapa kak? Kalau aku boring, emang salah? Nah, ini nih salah satu kesalahan yang umum banget dilakuin sama orang-orang Indonesia. Loh, emang kesalahannya apa kak? Jadi, ada yang namanya boring, ada juga yang namanya bored. Nah, terus bedanya apa kak boring sama bored tadi? Ini nih ya guys ya. Jadi, jangan lagi bilang kalau aku boring setelah kita lihat video ini. Karena kalau kamu bilangnya aku boring, berarti aku membosankan. Emang kamu mau ngomong kalau diri kamu membosankan? Gak mau kan guys ya? Jadi kalau kamu pengen bilang aku bosan, kita bisa menyebutnya I am bored. Atau kalau bahasa Indonesia berarti jadinya aku bored ya. Mungkin agak aneh tapi biar lebih terbiasa gitu ya guys ya, supaya benar ke depannya. Nah, jadi setelah kita lihat tadi perbedaannya boring sama bored, kira-kira ada yang nebak nggak? Hari ini kita bakalan belajar apa? Ada yang bisa nebak? Nah, jadi kita hari ini bakal belajar perbedaan antara adjective with ending ing and ed. Gitu ya guys ya. Kakak coba tulis di sini ya. Adjective Nah, jadinya adjective with ed and ing ending. Bedanya apa sih? Sebenarnya kakak punya kunci jitu nih buat membedakan kapan kita pakai akhiran ing, kapan kita pakai akhiran ed. Sebenarnya simple banget guys. Kalau kita pengen menggunakan yang ing, nanti kalau kita artikan dalam bahasa Indonesia, dia memiliki awalan me. Nah, simple banget ya. Jadi cuma memiliki awalan me aja. Contohnya yang tadi guys, boring. Berarti artinya kan membosankan. Gitu ya guys ya. Contoh yang lain lagi apa kak? Frightening, menakutkan. Kalau frightened artinya takut. Nah itu ya. Jadi kuncinya yang pakai akhiran ing, dia nanti kalau diartikan dalam bahasa Indonesia memiliki awalan me. Sesingkat itu guys. Jadi ini kakak tulis ing, yang ini pakai ed. Nah ya tadi ya guys ya, yang me ini masuk di ing. Kalau yang ed gimana kak? Kalau yang ed dia punya arti yang seperti kata dasar aslinya. Jadi kalau takut ya takut, bosen ya bosen, atau bisa juga memiliki awalan ter. Itu ya guys ya. Nah kakak tulis di sini kata dasar atau awalan ter. Nah itu ya guys ya. Jadi diingat pakai satu kunci aja cukup, menggunakan awalan me. Nah guys, sebelum kita masuk di latihan soal, coba ya kita list dulu atau kasih daftar dulu kira-kira adjektif yang pakai awalan ter, terus adjektif yang pakai kata dasar, dan adjektif yang pakai awalan me itu apa aja sih? Itu ya. Yang pertama tadi ada bosan ya, masih sebentar bosan. Bosan berarti masuk mana guys? Apakah awalan me, apakah awalan ter, atau kata dasar? Nah udah jelas ya, berarti dia masuk kata dasar, berarti Miss tulis di sini bosan. Nah terus tadi apalagi yang menggunakan awalan me? Membosankan. Nah berarti kita tulis di sebelah sini, membosankan. Terus apa kak yang pakai awalan ter? Tertarik contohnya. Nah, kita tulis di sini tertarik. Kalau tarik aja bisa nggak kak kira-kira? Tarik aja kira-kira masuk adjektif ya nggak? Aduh. Bentar. Ya apa ya? Nggak apa ya? Langsung ya. Jadi nggak usah Duh, kecil loh ngomongnya. Nah, terus kalau misalnya ini tertarik, ya, kalau kita ambil tarik aja bisa nggak kak di kata dasarnya? Nah, ada yang bisa jawab nggak ya? Kira-kira kalau tarik
masuk adjektif atau bukan? Coba kakak tunggu ya jawaban kamu ya, kira-kira apa? Nah, bukan ya guys ya. Kalau tarik, dia nggak masuk adjektif guys. Karena kalau tarik kan melakukan sesuatu kan, kita menarik. Karena melakukan sesuatu berarti termasuk kata kerja atau verb. Nah, kayak gitu ya guys ya. Terus kalau ini tadi berarti misalnya tertarik, kita gunakan awalan me, berubahnya menjadi menarik. Nah ini ya, kita susun bahasa Inggrisnya menjadi seperti apa? Bosan berarti bored. Tertarik berarti interested. Oke, kita ambil ke bagian sini. Membosankan berarti pakai akhiran ing, boring. Nah. Menarik berarti apa guys? Interesting. Nah, udah jelas ya guys ya, berarti yang pakai awalan me dalam bahasa Indonesianya kita harus menggunakan akhiran ing. Sementara untuk yang menggunakan kata dasar atau awalan ter, kita menggunakan akhiran id. Itu ya guys ya. Sekarang coba deh kita latihan soal. Nah guys, di sini kakak sudah menyiapkan 3 latihan soal ya buat kalian kerjakan nih. Yang pertama, what's the most excited or exciting thing that you've ever done? Nah, kira-kira jawabannya apa ya? Ada bisa nebak? Apakah excited atau exciting? Siapa yang bisa menebak? Pakai apa? Kita coba artikan bahasa Indonesianya ya guys ya. Berarti kalau pertanyaannya, what's the most excited or exciting thing that you've ever done? Berarti kan artinya, apa sih hal yang paling menyenangkan yang pernah kamu lakukan? Nah, tadi apa ya? Kakak bilangnya senang apa menyenangkan? Apa? Menyenangkan kan ya guys ya? Kalau menyenangkan berarti jawabannya yang mana guys? Yang mana? Nah, exciting. What's the most exciting thing that you've ever done? Itu ya guys ya. Jadi kan bukan hal yang senang. Masa halnya bisa merasa senang? Nggak mungkin ya. Jadi hal yang menyenangkan. Next question guys, number 2. The children were frightened or frightening. Kira-kira jawabannya apa? Nah, kita cek ya. Kalau di sini kalimatnya seperti itu, berarti artinya apa? Anak-anak takut apa menakutkan? Kira-kira kalau anak-anak kecil menakutkan nggak sih guys? Nggak mungkin ya, kecuali kalau tuyul atau hantu-hantu yang kecil itu mungkin menakutkan ya. Tapi ini berarti anak-anaknya yang merasa takut. Kalau merasa takut pakai id atau ing guys? Ada yang udah tahu jawabannya? Nah, frightened. Jadi jawabannya adalah the children were frightened. Okay, next question. The assignment was confused or confusing. Kira-kira jawabannya yang mana guys? Apakah confused? Apakah confusing? Kita cek ya artinya. Tugasnya bingung atau membingungkan. Kira-kira kalau tugas benda mati bisa bingung nggak dia? Yang ada kita ya yang bingung karena sulit mengerjakannya kak. Nah itu bisa jadi. Tapi kalau di sini berarti artinya tugasnya membingungkan. Membingungkan. Berarti pakai confused atau confusing? Nah, benar ya guys ya. Confusing. Oke. Berarti sudah makin paham ya kapan kita menggunakan akhiran ing dan kapan kita menggunakan akhiran id pada adjektifnya. Selanjutnya nanti kita bakal belajar cara untuk memasukkan adjective with id and ing ending into the simple past tense. Nah, oke. Kita cek terus ya guys ya. Nah guys, karena tadi kita udah belajar yang adjective with id and ing ending, sekarang coba deh kita masukin adjektifnya tadi ke simple past tense. Kayak apa kak jadinya kak? Tapi sebelum kakak memulai latihan yang simple past tense, kakak mau tanya dulu nih ke kalian. Ada yang tahu nggak ya kira-kira simple past tense itu fungsinya buat apa? Ada yang tahu? Kalau kita lihat past artinya apa guys? Masa lampau atau masa lalu yang udah berlalu-berlalu. Jadi kayak misalnya kemarin kalian tuh ngerasa bosen banget gitu ya. Berarti kalian nanti harus menggunakan simple past tense untuk menjelaskannya.
Kayak misalnya, ada teman kalian yang tanya, kemarin kamu gimana? Seneng nggak? Enggak deh, kayaknya aku kemarin bosen banget deh pas pelajaran. Nah, berarti kita pakai simple past tense ya guys ya. Caranya gimana sih supaya kita bisa membuat kalimat dalam simple past tense? Untuk yang be ini menggunakan to be ya guys ya. Jadi menerangkan adjektifnya tadi. Nah, kita menggunakan dua to be yaitu was dan juga were. Ini nanti untuk membedakan kapan kita menggunakan was dan kapan kita menggunakan were dibedakan dari subjeknya guys. Jadi contohnya nih ya, kalau yang was satu orang, kayak contohnya I, kemudian she, he, it. Ingat-ingat ya guys ya. Jadi kalau subjeknya adalah I, she, he, it, kita nanti memerlukan was, gitu ya. Untuk yang were kita menggunakan you, they, we. Nah, kira-kira ada yang bertanya-tanya nggak ya? Kak, itu you kok masuk were? Katanya tadi yang was untuk satu orang. Kenapa kok you-nya nggak masuk di was aja, Kak? Nah, jadi gini guys. You bisa diartikan kamu, bisa juga diartikan kalian. Nah, karena dia itu bisa berarti banyak orang, makanya masuk di were. Kayak gitu ya. Jadi kita ingat-ingat I, she, it atau satu orang, satu subjek, kita pakai was. Untuk yang you, they, we atau subjek yang jumlahnya banyak, kita menggunakan were. Kita langsung masuk ya di rumusnya. Seperti biasa kalau kita belajar tenses berarti ada 3 macam kalimat. Yang pertama kalimat positif, ya. Kedua kalimat negatif, dan yang ketiga kalimat apa guys? Interrogatif. Nah, kita masukkan subjek, terus setelah itu was atau were. Jadi sesimpel ini ya guys ya, cuma subjek ditambah was atau were. Kita nanti mengikuti subjeknya apa. Kalau yang negatif berarti setelah was atau were, kita langsung masukkan not yang menandakan bahwa dia kalimat negatif. Untuk yang interrogatif berarti awalannya was or were ditambah subjek. Nah, ini lanjutannya pasti ada objek dan lain-lain ya. Cuma ini kakak lebih singkatin lagi supaya kalian lebih paham aja. Kayak gitu. Nah, ini kakak kasih kotak ya. Oke. Sekarang kita coba latihannya guys. Kita siapin ya guys ya, 3 latihan soal untuk simple past tense-nya. Yang pertama ada kalimat she dalam kurung be very tired yesterday. Nah, kira-kira be di sini nih kita masukkan apa guys? Ada yang tahu? Nah, kita lihat ya, subjeknya adalah she. Karena subjeknya she berarti pakai apa guys? Was ataukah were? Was ya. Nah, kita masukkan di sini was. Oke. Next question guys. Number 2. The food be not delicious. Nah, berarti kita masukkan apa guys? Kalau the food, loh kak, the food kan nggak ada di sini, was nggak ada, were juga nggak ada. Berarti masuk di mana? Kita cek the food, kira-kira makanan yang dimaksud apakah cuma satu ataukah banyak? Ada yang tahu? Satu aja ya guys ya. Makanya di sini bilangnya the food, bukan the foods. Oke, berarti to be yang kita pakai adalah was. Kenapa kak kok bisa was? Karena the food kata gantinya adalah it. Seperti itu ya guys ya, karena cuma satu saja. Next adalah di titik-titik they amused last night. Nah, di sini subjeknya adalah they, berarti to be yang kita pakai apa guys? Apakah was ataukah were? Nah, were ya guys ya. Oke, berarti were they amused last night. Nah, sampai sini ada yang masih bingung nggak sih kapan kita pakai was dan kapan pakai were? Ingat ya guys ya, kalau was tadi subjeknya apa aja guys? I, she, he, it, atau subjeknya yang hanya satu. Kalau yang were untuk you, they, we, atau subjeknya banyak. Gitu ya guys ya. Kemudian untuk yang bagian adjective with ed and ing ending, masih ingat kan?
Kapan kita pakai yang awalan me? Apakah ing? Apakah id? Nah, kalau yang awalan me, pakai yang ing. Kalau awalannya adalah ter atau diartikan kata dasar, kita pakai yang id. Nah, sampai sini dulu ya guys ya. Berarti penjelasan kita kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. See you later guys.